Ya, terima kasih saudara-saudaraku yang ada seluruh Indonesia. Inilah produknya yang mau kita kerjasamakan, yang sudah kita produksi. Ini produksinya langsung dari saya, dari kami. Kami dari PT Gerbang Indah Nusantara. Jadi Gerbang Indah ini mungkin dia di Alkitab kita ambil Gerbang Indah. Jadi Nusantaranya karena kita bermukim di Republik ini, jadi saya tambahkan Nusantara. Itu sebenarnya. Jadi kalau dilihat pupuk ini adalah pupuk hayati, bukan pupuk organik dan bukan pupuk anorganik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pupuk ini mengandung beberapa unsur hara, bakteri. Ada Pseudomonas, Azotobacter, ada Azospirillum, ada Rhizobium, dan ada juga yang namanya Trichoderma dan CPT. Ini kandungannya. Dan salah satu poin penting adalah rata-rata penggunaan padi kurang lebih 1 hektarnya selama ini ada yang menggunakan 15, ada yang menggunakan 20, bahkan ada yang menggunakan 30. Di daerah Maok sana kita melakukan hal itu karena mereka adalah industri, karena menanam padi kurang lebih 50 hektar satu orang, jadi mereka sangat antusias sehingga mereka menggunakan lebih banyak. Ya kalau kita aman-aman saja, yang penting cara aplikasinya yang harus kita pahami. Bukan berarti ini murahan, bukan berarti ini hasilnya pun murahan juga, enggak. Ini hasil harga murah, tetapi kualitas bisa terjamin. Semuanya ini prosesnya sebelum masuk botol ke dalam ini kita harus uji lab dulu. Nah selama ini yang kita lakukan uji lab itu ada di UNPAD, Universitas Padjadjaran daerah Sumedang sana. Jadi Jatinangor ya kita lakukan. Jadi selama ini kita sudah lakukan uji, jadi setiap batch itu kita harus uji. Nah, muncul yang namanya rata-rata azotobakternya 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹. Jadi ini bukan berarti kita memberikan atau memasarkan produk yang seperti ini tanpa menguji lab dulu. Karena ini penting agar kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita produksi. Ya walaupun kecil tetapi secara ilmiah kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau di Kementan mengatakan bahwa ini harus melalui uji mutu. Nah uji mutu ini sama dengan uji laboratorium. Nah uji laboratorium inilah yang kami lakukan sehingga dapat angka-angka yang tadi. Nah selain itu yang paling penting adalah bahwa contoh ini yang di sini pun di brosurnya juga lengkap kita sampaikan bahwa cara penggunaan penting harus dilakukan. Satu adalah usia kapan dilakukan, jam berapa dilakukan untuk aplikasi ini. Ini penting untuk kesuksesan kita dalam bertani. Pertama adalah kalau di padi nih, padi sawah khususnya, kita punya angka ajaib yaitu 7, 15, 35, dan 60. 7, 15, 35, 60. 4 waktu ini yang harus kita terapkan. Namun ada di titik nol. Di titik nol itu adalah di saat persemaian. Penting. Jadi sebelum benih ditanam, terlebih dulu direndam dengan mencampur pupuk ini. Ya, di pupuk ini dicampur dulu dengan air. Ambillah 1 gelas aqua dicampur dengan 10 liter air, diaduk-aduk-aduk. Kemudian ambillah benih. Benihnya harus lebih baik. Kalau bersertifikat ya syukur, kalau tidak, tapi kita yakinlah kalau memang para petani menggunakan bibit itu pasti yang bagus lah ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam ini persemaian, benihnya dicemplungkan dulu ke dalam wadah yang tadi yang saya katakan air di 10 liter dicampurkan dengan
1 gelas aqua. Kemudian biarkan dia 1 malam saja. 1 malam ini maksudnya kalau sore hari dimasukkan, bisa juga nanti diangkat kembali di pagi hari, di saat kita sudah bangun. Ya, kemudian diangkat, kemudian ditiriskan. Masuk ditiriskan itu dikering anginkan, ya. Nah, kemudian setelah ditiriskan, dikeringkan, anginkan, baru ditebar ke lahan persemaian. Itu titik nolnya. Nah, jadi 0, kemudian masuk lagi pupuk ke umur tadi yang angka ajaib tadi 7. 7 itu kita menggunakan yang namanya 1 gelas aqua dicampur dengan air 1 tangki hand sprayer kita yang digendong itu. Kurang lebih 1 gelas itu kan 200 ml. Sedangkan hand sprayer itu 16 liter. Nah, dicampur, aduk, kemudian semprotkan. Demikian juga yang di umur 15 hari, kemudian jangan salah, di umur 35 hari kita tambahkan 2 gelas. Jadi 1 tangki tersebut ditambahkan 2 gelas. Kemudian di umur 60 dia kembali lagi menjadi 1 gelas. Kita sih sebagai produsen mau ditambahkan menjadi yang tadi 1121 ditambahkan jadi 224 menjadi 2 lagi, itu nggak ada masalah. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebih efisien dulu lah menggunakannya. Kemudian waktu penyemprotan penting. Waktu penyemprotan ini harus dilakukan sebelum jam 9 pagi atau dilanjutkan lagi setelah jam 3 atau jam setengah 4 sampai selesai. Hal ini kita karena beternak, kita kan harapan besar kita dengan pupuk ini adalah kita menyemplungkan dia ke lahan kita, maka dia akan beternak, akan berkembang biak, membelah diri semakin banyak, sehingga optimalisasi terhadap pengurai, bahan-bahan untuk yang diuraikan akan lebih baik. Mungkin itu sebagian yang bisa untuk pengenalan kami. Nah, tapi ingat bahwa penggunaan ini tidak boleh bersama-sama dengan kimia. Tadi saya sebutkan tadi adalah sebelumnya, bahwa penggunaan pupuk kimia itu hanya digunakan 50% saja dari kebiasaan. Tetapi tidak boleh dicampurkan ke dalam wadah ini. Ya. Jadi saya sarankan alangkah lebih bijaknya setelah menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu, maka kasih jeda waktu 3 sampai 5 hari dulu baru menggunakan ini. Atau menggunakan ini dulu, tapi setelah 3 sampai 5 hari baru menggunakan pupuk kimia. Ini syarat mutlak agar langkah ini penting agar semua, bukan berarti tidak bisa dicampur, ini bisa. Cuman hal ini penting agar kita tidak kecewa. Kalau bagi yang pengalaman banyak yang mencampur, tapi saya belum merekomendasikan hal tersebut. Ya, ini pengalaman di lapangan kami, sudah berapa ribu petani yang melakukan hal tersebut.